Halo teman-teman, kita lanjut di pembahasan tentang dunia keorganisasian, khususnya organisasi kemahasiswaan. Ini sering terjadi di organisasi kemahasiswaan dan sering aku jumpain, yaitu fenomena saling iri. Iri karena ada salah satu orang yang entah lebih berdampak atau mungkin paling sering sih lebih dekat kepada senior atau lebih memiliki minat belajar berlebih, jadi banyak yang iri gitu, sehingga dia banyak diberi kesempatan untuk menjadi penanggung jawab program atau dipercaya untuk menjadi penanggung jawab sebuah kegiatan. Sebenarnya untuk iri terhadap sesuatu hal yang baik itu juga baik. Hanya saja dampaknya jika iri ini tidak bisa disikapi dengan cara yang baik, tentu saja iri ini, orang yang iri kepada seseorang itu bisa saja berbuat apapun. Salah satunya yang paling sering adalah menjelekkan atau coba membuat isu-isu atau propaganda agar si orang yang dominan ini terlihat citranya buruk atau ternilai di sebagian orang bahwa dia bisa jadi cari muka atau penjilat dan segala macam. Tentunya ini hal yang dekat dengan kita, khususnya dari organisasi-organisasi, bahwa ada saja orang-orang yang iri terhadap mungkin kemajuan kita, terhadap minat belajar kita. Makanya sekali lagi yang ingin aku sampaikan, kalau irinya dalam hal positif, irinya untuk berlomba-lomba untuk jadi lebih baik, itu harus ditingkatkan dan harus terus iri. Karena aku sering berdiskusi dengan kawan-kawan dan menyampaikan, kita boleh iri di organisasi, hanya saja kita hanya boleh iri dalam sebuah kebermanfaatan. Kita iri bahwa kita ternyata tidak lebih baik daripada dia. Kita iri bahwa kita lebih malas belajar daripada dia. Kita iri bahwa pengetahuan kita tidak lebih baik daripada dia. Supaya apa? Supaya bisa memicu kita untuk menyamakan minimal mengejar pengetahuannya. Banyak cara yang bisa dilakukan, kayak banyak berdiskusi, membaca, menulis, dan segala macam. Hanya saja fenomena yang sering terjadi itu banyaknya orang-orang yang iri dan biasanya mencoba untuk menyudutkan orang yang dia iri itu, padahal dia tidak sadar sendiri bahwa sebenarnya dia lagi posisi di belakang, makanya dia coba membicarakan orang-orang depan. Pada dasarnya dalam dunia organisasi, orang-orang yang iri ini sering kita jumpai, dan biasanya dia akan mencoba untuk membangun massa, membentuk opini massa bahwa orang-orang yang lebih maju ini adalah orang-orang yang bisa jadi paling sering ucapannya adalah orang-orang yang menjilat atau orang-orang yang mencari muka, baik mencari muka di senior, pembina, dan segala macam. Dan sah-sah saja caranya. Hanya saja yang selalu aku percaya bahwa yang menentukan dan membedakan kita adalah kualitas dari orang tersebut. Jadi apapun yang coba dilakukan untuk orang-orang yang meremehkan atau orang yang iri terhadap mungkin kita, ya dia hanya bisa iri dan mencoba untuk mungkin menjelekkan kita, sedangkan kita sedang berproses terus maju ke depan. Sehingga dia nggak punya waktu untuk belajar mengejar kita, tapi dia punya banyak waktu untuk mencoba mencari celah kita, menjelek-jelekan kita. Makanya di sini mungkin salah satu hal yang ingin aku sampaikan kepada orang-orang yang merasa dia punya power yang berlebih atau dia memiliki dampak yang berlebih sehingga dia sering dipercaya dalam penanggung jawab program atau kegiatan. Terus fokus membudayai diri dan terus fokus mengejar kekurangan yang ada dari kita supaya kita bisa menutupinya. Yang terpenting adalah terus fokus pada tujuan bersama, karena lagi-lagi ingin aku sampaikan bahwa organisasi ini adalah sekumpulan beberapa orang yang memiliki tujuan yang sama. Dan tentunya tidak terlepas dari masalah-masalah pribadi, yang mana kalau kita udah di atas tentunya ada orang yang di bawah ya. Dan untuk menjadi orang yang di atas tentu kita harus melampaui tangga atau melampaui orang-orang di bawah. Jadi tenang saja, karena kalian berada di atas, dia berada di bawah. Jadi poinnya, kalian udah melampaui di bawah, naik ke atas, sedangkan dia masih stuck pada di bawah. Sesimpel itu aja menyikapi orang-orang yang iri pada kita. Terus untuk orang-orang yang iri, boleh, sah-sah aja, silakan nikmati saja irimu sampai kamu sadar bahwa kamu jauh tertinggal sama orang-orang yang kamu iriin. Cukup menarik dan cukup meresahkan. Ini barusan banget dari kawan tadi menyampaikan, "Bang, kayaknya asik nih bang,
tentang orang-orang yang menilai aku buruk padahal dia sendiri nggak mencoba, Bang. Ya aku bilang emang gitu manusia. Kalau dia nggak bisa mencapai suatu hal yang bisa dicapai ternyata sama orang, salah satu cara paling mudah adalah menjelekan orang yang sudah mencapai itu, atau membuat pandangan orang lain kepada orang yang telah mencapai itu buruk. Simpel itu aja. Karena paling banyak memang kita temukan adalah orang-orang yang berkumpul untuk tujuan yang sama, dan kebanyakan juga orang-orang, khususnya orang Indonesia, itu menyukai suatu hal yang buruk menimpa kepada orang-orang yang dia nggak bisa gapai. Sesederhana itu. Untuk teman-teman, kita akan lanjut lagi di pembahasan terkait dunia organisasi kemahasiswaan, masalah-masalah yang terjadi. Mungkin sekali lagi ini bukan bersifat solusi, bisa juga bersifat perspektif opiniku sendiri, yang pasti lagi-lagi aku kangen ngomong sendiri depan kamera dan ingin membagikan apa yang ada di otakku. Terima kasih yang masih setia menonton meskipun cuma 1-2 orang, tapi moga-moga ini bisa bermanfaat buat kalian yang mendengarkan. Langsung saja saya Iri, saya Muhammad Turman, salam keren Bawang Merah. Peace.